Hai semuanya, kembali lagi di Phantom Tales. Kali ini, gue akan membawakan sebuah kisah yang cukup mengerikan, yaitu tentang seorang pembunuh berantai yang paling legendaris dan menyeramkan dari era Victoria. Jangan lupa buat subscribe, karena gue bakal upload kisah-kisah seram tiap minggunya. Dan jangan buat lupa nyalain notifikasinya biar lu nggak ketinggalan videonya. Langsung aja kita mulai, kisah Jack the Ripper. Kisah ngeri ini dimulai tanggal 31 Agustus 1888. Ada seorang wanita bernama Mary Ann Nichols. Nah, Mary ini adalah seorang pelacur yang hidupnya bisa dibilang sulit. Malam itu, Mary baru aja selesai minum di sebuah bar lokal gak jauh dari rumahnya. Karena Mary ini seorang PSK, dia lagi jalan-jalan nih menyusuri jalanan Whitechapel buat nyari pelanggan. Malam itu dia berharap bisa dapat beberapa shilling buat bertahan hidup. Pagi-pagi buta, tubuhnya si Mary nih ditemukan tergeletak di Books Row. Books Row ini adalah sebuah jalanan kecil di Whitechapel yang sekarang itu lebih dikenal Durward Street. Tubuh Mary ditemukan oleh seorang pria yang lagi berangkat kerja ke tempatnya bekerja. Pas lagi jalan, dia ngeliat Mary udah tergeletak dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Di bagian lehernya ada 2 sayatan dan lehernya tuh udah kayak hampir putus. Selain itu, ditemukan juga 5 luka sayatan di perutnya, yang sampai ususnya Mary ini tuh nonjol keluar. Dan disinilah, awal dari pembantaian Jack the Ripper dimulai. Hanya berselang seminggu, tepatnya 8 September, seorang wanita yang bernama Annie Chapman, jadi korban berikutnya. Malam sebelum Annie terbunuh, Annie ini terlihat lagi duduk di tangga pintu depan rumah. Dia lagi menghangatkan diri, karena malam itu emang cuacanya lagi benar-benar dingin banget. Annie ini juga seorang PSK, dan pas malam itu dia lagi nyari pelanggan terakhirnya. Kebesokannya, lebih tepatnya pas pagi-pagi, tubuh Annie ditemukan di halaman belakang rumahnya di Hanbury Street. Leher Annie juga disayat 2 kali, hampir sama kayak Mary. Bedanya, perut Annie ini dibedah dengan lebih brutal. Organ dalamnya diambil dan diletakkan di sebelah tubuhnya. Kebayangkan betapa ngerinya kondisi ini, penduduk Whitechapel pun mulai ketakutan, karena jelas, ini bukan pembunuhan biasa. Pada tanggal 30 September, menjadi malam yang mengerikan. 2 korban ditemukan dalam satu malam. Korban pertama adalah seorang wanita yang bernama Elizabeth Strider. Elizabeth pada malam itu sedang menghabiskan malam di sebuah bar lokal. Dia lagi minum-minum nih dengan beberapa kenalannya. Sebelum Elizabeth berjalan pulang, dia melewati sebuah tempat yang bernama Bernard Street. Ketika Elizabeth sedang berjalan, dia nggak tahu kalau ternyata ada seseorang yang mengikutinya. Seketika itu juga, leher Ellie langsung dicekik dengan sekuat tenaga. Sampai akhirnya, Elizabeth kehabisan nafas dan meninggal. Ellie ditemukan dengan luka di leher, tapi nggak sempat dimutilasi, karena mungkin si pembunuh terganggu atau buru-buru untuk korban selanjutnya. Beberapa jam kemudian, seorang wanita yang bernama Catherine Eddowes baru aja keluar dari tahanan polisi. Catherine ditangkap karena dia sedang terlihat mabuk di jalan. Setelah bebas, Catherine pun terlihat berjalan pulang, dan kalian tahu akhirnya. Betul, tidak berselang lama, tubuhnya ditemukan di sebuah jalan yang bernama Mitre Square, dengan luka sayatan di leher dan wajah, serta perut yang dimutilasi parah. Malam itu dikenal sebagai malam ganda dan bikin suasana makin mencekam. 9 November 1888, kali ini, giliran seorang wanita cantik yang bernama Mary Jane Kelly. Jane ditemukan tewas di kamarnya sendiri. Malam sebelum Jane tewas, Jane terlihat sedang bersama seorang pria yang diduga sebagai pelanggan terakhirnya di sebuah hotel di Miller's Court. Setelah selesai berhubungan dan si pria meninggalkan kamar Jane, Jane yang menutup pintu dan mengunci pintu kamarnya. Menurut kesaksian tetangga Jane, mereka mendengar suara nyanyian dari kamarnya Jane. Tetangganya Jane berpikir, oh, mungkin Jane sedang mencoba menghibur dirinya sendiri sebelum tidur. Pagi harinya, tubuhnya Jane ditemukan hancur di kamarnya sendiri. Mulai dari kepala, tangan, kaki, dan badannya Jane ada di tempat yang terpisah,
berserakan di seluruh kamarnya. Ini adalah pembunuhan paling brutal dari semua korban Jack the Ripper. Di antara semua korban dari Jack the Ripper, ada seorang wanita yang hampir jadi korban. Cerita ini berasal dari seorang wanita yang bernama Emily. Ketika Emily sedang berjalan pulang, di suatu malam, Emily melihat bayangan seseorang mendekat di sebuah gang sempit di Whitechapel. Dia merasa seperti ada seseorang yang membuntutinya. Kecurigaannya semakin meningkat ketika Emily mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Emily sudah merasa ada yang janggal, tapi Emily berusaha tenang dan tetap melanjutkan perjalanannya dengan langkah kaki agak sedikit lebih cepat. Suara langkah kakinya semakin cepat, dan saat Emily berbalik, dia melihat seorang pria yang berpakaian rapi dengan topi tinggi. Pria itu tersenyum dingin. Emily ingin langsung lari, tapi tubuh Emily kaku dan sangat susah digerakin. Karena rasa takut bercampur kaget membuat badan Emily merinding susah digerakkan. Pria itu semakin mendekat dengan senyuman lebarnya, sambil memegang sesuatu di saku jas sebelah kanannya. Untungnya, badan Emily bisa bergerak dan berhasil kabur sebelum pria itu bisa mendekat. Sampai sekarang, dia yakin pria itu adalah Jack the Ripper. Kurang lebih 100 tahun kemudian, seorang kolektor barang antik menemukan sebuah buku harian yang usang di pasar Loak. Buku harian ini ternyata milik seseorang yang tinggal di Whitechapel pada tahun 1888. Di dalamnya, ada catatan-catatan mengerikan tentang malam-malam penuh teror saat Jack the Ripper berkeliaran. Penulis buku harian itu menggambarkan sosok misterius yang sering terlihat berkeliaran di sekitar lokasi pembunuhan. Menuliskan detail yang sangat mirip dengan ciri-ciri Jack the Ripper yang digambarkan dalam berbagai teori konspirasi. Setelah dengar cerita ini, buat kalian yang sering pulang malam sendirian, kira-kira masih berani gak nih pulang malam-malam? Dan siapa nih menurut kalian korban yang paling tragis? Langsung komen aja di bawah. Aku Amara dan selamat bermimpi buruk.